dari Mamasa mau ke Toraja. Kalau dari Mamuju, jadi itu aksesnya sebagian jalan tuh masih belum diperbaiki. Dari Mamuju menuju Mamasa jalannya aman, halus. Dari Mamasa mau ke mana nih? Ke Makale ya. Mau ke Makale itu sebagian masih gini nih, dalam proses pembangunan. Gila, dari tadi gue udah ada sejam jalannya kayak gini. Tapi buat teman-teman yang Terabasan pasti seneng nih lewat sini. Untuk SXR si Wayolo tangguh juga lewat jalur ini, jadi tetap hati-hati, pelan-pelan, soalnya ada beberapa titik longsor tadi. Kita lanjut lagi menuju ke Toraja ya guys. Lihat tuh aksesnya, untung dikasih cerah ya, kalau enggak agak PR nih jalurnya. Kasihan juga tadi ada mobil sekeluarga pakai mobil city car. Dia dari Palu mau ke Toraja lewat Mamasa. Dia nggak tahu kalau jalannya kayak gini. Sama gitu pun gue nggak tahu kalau jalannya kayak gini. Jadi thanks God nggak dikasih hujan ya. Kalau kasih hujan PR. Setelah beberapa jam menembus jalur berbatu dan tanjakan yang bikin gigi satu kerja Rodi, akhirnya terlihat tanda-tanda kehidupan jalanan mulai ramai. Sampai di Ketekesu, suasananya langsung berubah. Rumah adat Tongkonan berdiri megah dengan ukiran khas, dikelilingi dengan sawah hijau dan tebing yang menyimpan sejarah panjang nenek moyang Toraja. Disinilah jejak masa lalu terasa hidup. Dari kubur batu yang bergantung di tebing, perjalanan motor ini bukan cuma soal jalan, tapi juga soal bagaimana sebuah tempat bisa mengajarkan rasa hormat pada tradisi yang tetap bertahan di tengah modernitas. Ketekesu adalah pengalaman yang membuat kita berpikir betapa pentingnya menghormati asal-usul dan menjaga budaya. Di sini kita tidak hanya melihat, tapi juga merasakan bagaimana kehidupan, kematian, dan tradisi bisa berjalan berdampingan. Dan yang paling mencuri perhatian gue itu adalah tebing batu yang jadi tempat pemakaman tradisional. Di sanalah tergantung peti mati dan patung Tau-Tau, replika wajah para luhur yang dijaga dengan hormat. Meski terkesan mistis, suasananya justru tenang dan damai. Udara sejuk pegunungan membuat langkah terasa ringan, walaupun hati tetap bergetar melihat betapa kuatnya ikatan antara manusia dan sejarah di tempat ini. Sampai juga di Desa Ketekesu, desa adat. Setelah berhari-hari, akhirnya hari yang ke-11 kesini. Karena hari yang pertama, hari kedua itu hujan, jadi kita lewat aja. Sudah sampai pagi, sepi, jadi enak, nggak ada orang. Meski terdengar mistis, suasananya justru damai dan penuh makna. Setiap peti, setiap patung menyimpan cerita tentang keluarga, adat, dan penghormatan terhadap leluhur. Ketika gue berada di sana, bukan sekedar melihat tradisi, tapi juga belajar tentang bagaimana orang Toraja merawat hubungan dengan mereka yang telah pergi
dengan rasa hormat, cinta dan budaya yang kuat. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kita main ke Tanah Toraja. Mumpung deket kan dari Jakarta ke Makassar. Paling cuman sekitar 8 jam. Orang yang dimakamkan di Ketekesu bukanlah perkara biasa. Hanya mereka yang memiliki garis darah tertentu dan mengikuti adat yang ketat yang bisa beristirahat di tempat ini. Jadi tradisi ini menjadi simbol kuat bahwa hubungan antara yang hidup dan yang telah pergi tetap erat, tidak terputus oleh waktu. Setiap ukiran, setiap patung, dan setiap peti adalah warisan tentang identitas kehormatan dan ikatan keluarga yang tidak lekang oleh zaman. Gila ngap. Lumayan tinggi. Di depan gua ada tumpukan peti. Kayaknya udah puluhan tahun kali ya, atau ratusan tahun. Penampilan ya Kak di sini. Siap. Selama di Toraja sudah kemana aja? Saya ke mana? Bentar. Bang. Saya pakai tas dulu. Saya udah dari Makassar ke Manado. Baru di Toraja. Baru Toraja. Bentar pulang. Kalau di Toraja jalan-jalannya di suka mana aja? Baru ini. Ini namanya apa ini? Oh ini Dalam guanya Kak, kalau untuk peti cuman satu ya. ini nenek moyang ya berarti ya? Ini kita kurang tahu ini laki-laki atau perempuan. Soalnya kalau di sini ini kastanya kita tidak tahu Kak. Oh. Kecuali kalau depan gua kita gunakan sebagai penguburan untuk rakyat biasa. Kalau ini berarti tokoh pada masanya. Mungkin begitu Kak, soalnya kan dia tersendiri. Cuma kita kalau di sini tidak berani kita karena kalau cerita. Soalnya kan salah. kalau orang Toraja itu percaya kalau arwah leluhur itu masih ada kayak begitu Kak. Takut salah ya? Iya. Iya. Nah terus dulunya ada pengunjung yang masuk tanpa dia pandu atau diantar. Dia nih kecoret-coret ini tengkoraknya. Waduh. Masih ada bekas spidol ya. Iya. Jadi kalau kita masuk goa kita harus jaga sikap. Iya betul. Karena bukan tempat kita, saling menghormati. Iya kayak begitu Pak. Masih ada juga tengkorak yang tidak boleh kita injak. Sini, supaya lebih jelas gambar ini. Iya, oh ini. Ini juga di sini juga. Ini kalau saya ambil jarak dekat nggak apa-apa? Boleh silakan. Yang penting kita tidak sentuh kan. Tengkoraknya guys. Lebih dekat lebih bagus tuh. Iya. Sunyi ya di sini ya. Sunyi dalam guanya kan. Tidak terdengar apa-apa. Cuma tidak mengerikan sih soalnya kalau tengkorak sedikit sama peti. Kalau paling sedikit Kak. Wah, kita harus nunduk. Oh ini udah mentok nih ya? Masih bisa masuk kita jauh kok. Oh. Begini. Jangkanya agak kasih jauh-jauh sedikit. Kalau damot menyamping Kak. Badannya abang kecil. Cuma pelan-pelan ke sini soalnya kalau pas kita baru mau masuk ini kan kalau kita menyamping kan. Jatuh ya. Abang, maaf boleh minta tolong? Berarti nanti naik sini lagi? Iya. Di sini Kak, samping saya. Oh. Ini yang berbentuk kidung Kak. Hidung tuh hidung ya?
Hidung ya? Iya, dari atas toh. Oh nih, bentuk hidung. Di sini kan hidungnya mancung toh. Iya. Ini patokannya. Terus kalau kita ambil lihat dari bawah, kelihatan kok lubang hidungnya 2. Oh iya. Dekat-dekat di sini kak. Persis kok kayak hidung manusia. Oh iya. 2. Iya, hidung manusia ada 2. Kalau di sini namanya apa? Batu apa? Batu berbentuk hidung. Cuma kalau Istilah apa? Kalau sebutan Torajanya? bahasa Torajanya Ya, hidung. bahasanya. Nah, kalau bahasa Torajanya hidung itu ilong. Inlong. Ilong hidung. Di atas itu kak lantai 2-nya ya. Dulunya di atas itu kita jadikan tempat persembunyian dulunya nenek moyang. Cuma di atas itu luas cuma buntu, ndak ada tembusannya kan. Iya. Oh, Cuma untuk sekarang ndak ada kita kesini naik lagi tamu kalau mau naik tuh. oh, dulu sempat ada. Sempat ada, cuma naiknya ini gampang, turunnya yang susah. Soalnya kita kayak Iya, harus pakai tali ya. Iya. Berarti ini mentok terakhir. Masih ada. Satu lagi di bawah. Batu berbentuk kepala buaya. Oh ya, bentuk berbentuk buaya. Ini kan matanya kak ya, ada lubang itu matanya. Iya. Ini kepalanya, ini mulutnya atau mencongnya ya, batu berbentuk kepala buaya. Katak di atas kak, di sini. Katak. Dekat sekali tuh kak di sini. Saya Oh, ini. sudah lihat tak? Iya. Batu berbentuk katak. Tuh katak tuh. Ini kan matanya. Iya, mirip katak. Dan ini batu terakhir. Ini apa? Batu menyerupai lumpur ya. Oh, dia stalagmit. Stalaktif. Stalak apa namanya? Stalagmit, stalaktif. Di sini kak. Ini kan nggak boleh. Sekali kayak lumpur yang di sini. Biasanya lumpur kita pegang lembek kak. Ini keras. Cuma keras dia. Oh iya. Jadi semua batu-batu unik yang saya kasih lihat tadi itu batu alami semua ya, bukan buatan. Iya. Terbentuk secara alami. Iya, terus ini banyak sekali bekas coretan. Ini coretan tamu yang masuk tanpa dipandu. Soalnya di sini kalau kita masuk tanpa dipandu tidak ada yang mengarahkan jalan, kasih lihat batas sama batu-batu unik. Iya. Di sini kita batasi karena di depan situ ada lubang runtuh. Di sini kita lihat. Oh itu. Iya, ada lubangnya kan. Iya. Takutnya kita turun atau pas merayap ke sana tiba-tiba runtuh atau longsor. Sebenarnya ini bisa muter ya? Nah dulunya guanya ini tembusannya itu ada 2 di atas gunung sama di sawah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Om Boy untuk episode Ride to Sulawesi dari episode pertama sampai sekian. Terima kasih. Akhirnya sampai di Toraja juga. Memang tujuan utamanya Toraja tapi jadi kemana-mana karena kayak nanggung. Nggak taunya setelah mencoba menjajal jalur Sulawesi, banyak kejutan. Jadi harus mempersiapkan motor juga, harus sehat, mental juga. Karena riding malam bisa kena malam itu lewat tengah hutan yang tidak ada sinyal. Jadi usahakanlah mental dipersiapkan dan motor harus sehat ya. Terima kasih. Ini akhir video dan mungkin rencana gue gak akan touring dulu. Anak gue sama jalanan 2 minggu gak pulang. Asli kangen banget sama istri sama anak. Jadi ini gini ya rasanya jauh dari keluarga ya, apalagi yang ngerantau ya. Jadi keren lah buat teman-teman yang merantau ke daerah yang jauh dari keluarga ya. Support selalu. Terima kasih. Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki berlimpah untuk keluarga di rumah ataupun untuk kalian ya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jadi sekarang kita waktunya riding kembali ke Makassar dari Toraja. Jadi mungkin masuk Makassar itu malam dan besok kita kembali ke Jakarta. Terima kasih. Sampai jumpa.